Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Saya Agnes Mega Fatima selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Gizi Organik. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yakni tentang alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan pentingnya mempelajari materi kimia gizi organik ini. Yang pertama, mata kuliah ini disusun agar nanti lulusan dapat mengerti konsep biomedis dan ilmu molekuler serta aplikasinya secara umum, khususnya terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan kimia gizi organik. Yang kedua, lulusan juga diharapkan mengerti konsep ilmu nutrisi dan aplikasinya serta konsep terkini mengenai biokimia nutrisi. Ya, dan penyampaian materi pembelajaran khususnya topik alkana, alkena, alkuna ini akan dianggap tercapai jika yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan struktur, formula, dan contoh senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakter fisik dan kimia dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis struktur dan relevansi senyawa karbon tersebut terhadap bidang nutrisi dan kesehatan. Jadi kita bisa lihat ya, pada materi ini kita akan mempelajari apa saja dari tiga hal tersebut, yakni kita akan mempelajari semua tentang alkana, alkena, dan alkuna, dari struktur, formula, contoh senyawanya, bagaimana memberikan penamaan, karakter fisik dan kimianya, bagaimana alkana, alkena, dan alkuna ini berbeda, apa yang membedakan mereka, dan bagaimana sifat, struktur, dan relevansi senyawa karbon yang ada itu terhadap bidang yang akan kalian pelajari nanti ke depan, yakni nutrisi dan kesehatan. Karena kimia gizi organik ini merupakan kelas dasar untuk kita bisa memahami tadi ya, biokimia, kemudian tentang nutrisi, aplikasinya dengan biokimia nutrisi, dan perkembangan terkini tentang nutrisi dan kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, sepanjang video ini saya akan menjelaskan tentang materi saja. Tapi saya juga sudah menyiapkan bahan bacaan serta kuis di elok yang menyertai dengan video ini, nanti bisa dicek ya. Sehingga selama video ini berjalan, kalian bisa memperhatikan dengan seksama apa yang akan saya jelaskan dan catat jika ada hal yang belum jelas atau kalian punya pertanyaan. Karena di elok saya juga sudah menyiapkan forum tanya jawab di mana kita bisa berkomunikasi secara interaktif. Jadi selamat mengikuti materi yang akan saya bawakan, semoga lebih fokus ya. Baik, sebelum kita masuk ke topik alkana, alkena, alkuna, sebagai dasarnya saya ingin menjelaskan tentang hidrokarbon, yakni hidrokarbon ini yang akan melandasi rantai dari alkana, alkena, dan alkuna. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon merupakan senyawa organik yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Ini seperti namanya ya, hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Ini termasuk senyawa organik. Nanti ke depan kalian akan bertemu dengan apa itu senyawa organik dan apa itu senyawa inorganik. Nah, saya ingin kalian mengenal senyawa organik itu apa. Apa perbedaan senyawa organik dan senyawa inorganik atau anorganik? Kalau senyawa organik itu jelas, ciri-cirinya adalah dia punya karbon dan biasanya dia terikat dengan gugus hidrogen seperti DNA, gula, metana, etanol, semua itu nanti ada karbonnya dan ada gugus hidrogennya. Jadi semua senyawa yang kalian lihat rantainya itu ada karbon dan hidrogen itu disebut senyawa organik karena itu senyawa hidrokarbon. Sedangkan senyawa inorganik biasanya tidak memiliki karbon, tidak mempunyai gugus C. Atau seperti contohnya di sini ada garam ya, atau biasanya kita tahu dengan formula NaCl, tidak ada C-nya. Kemudian hydrochloric acid HCl, ada H dan Cl saja, tidak ada C-nya.
Kemudian quartz itu biasanya silicon dioxide, hanya ada Si dan O-nya. Kemudian karbon dioxide, hanya ada C dan O, tidak ada H-nya. Nah, senyawa-senyawa yang tidak memiliki gugus karbon dan hidrogen ini disebut atau hanya memiliki salah satunya, itu hanya disebut senyawa anorganik. Semoga jelas ya di sini apa perbedaan organik dan inorganik. Nah, apabila dilihat dari kuis ini, coba identifikasi mana yang termasuk senyawa organik dan inorganik. Di sini bisa dilihat ya, kalau senyawa organik memiliki gugus C dan H. Walaupun hanya tidak ditulis, tapi kita selalu tahu ya bahwa gugus C itu pasti akan mengikat H, seperti ini. Nah, yang ini hanya ada C dan O, tapi tidak ada H karena C sudah berikatan 2 rangkap dengan O. Jadi tidak punya tangan bebas untuk mengikat hidrogen. Sehingga di sini disebut senyawa non-organik atau inorganik tadi. Kemudian di sini juga ada C, ada O, ada H. Ada H juga lagi, berarti dia senyawa organik. Contoh keempat, di sini ada N yang berikatan dengan H, tidak ada C, berarti ini adalah senyawa non-organik. Di sini ada senyawa C yang berikatan dengan O, C yang berikatan dengan H, dan ada C yang berikatan dengan OH, dan H lagi. Berarti ini adalah senyawa organik. Kemudian ada lagi ini O, tapi dia berikatan dengan H dan H, tidak ada C-nya di sini. Ini disebut sebagai senyawa non-organik. Jadi jelas ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan apakah ini organik dan organik, sangat mudah, harus tahu. Jadi karbon itu akan membentuk tulang atau backbone dari molekul hidrokarbon. C-nya itu adalah tulang-tulangnya, kemudian H-nya itu adalah seperti kerangka yang lainnya ya. Jadi bentuk ini akan membentuk banyak varietas atau banyak jenis dari hidrokarbon yang akan menentukan klasifikasinya berdasarkan rasio antara banyaknya C dan H. Seperti itu. Semoga jelas ya konsep hidrokarbon ini sebelum kita melangkah ke slide selanjutnya. Baik, setelah membahas banyak ya tentang tadi apa itu senyawa organik, apa itu senyawa inorganik, bagaimana membedakannya, apa itu hidrokarbon. Kemudian kita harus tahu karena karbon ini yang akan membentuk backbone atau tulang dari senyawa-senyawa ini. Kita harus tahu nih sifat-sifat dari elemen karbon. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada, saya sudah memberikan satu elemen karbon, itu keterangannya seperti apa. Dia memiliki berat atom sekitar 12,011. Dia punya atomic number 6 dan konfigurasi elektronnya adalah 2s2 2p2. Oke, dengan simbol C dan nama karbon. Kemarin kita sudah berdiskusi ya atau belajar tentang elektron valensi di pertemuan pertama dan kedua. Jadi saya anggap kalian sudah menguasai tentang elektron valensi. Kalau tidak bisa dibuka lagi, diulang lagi tentang materi elektron valensi, karena ini akan menyadarkan kalian bahwa ketika karbon ini punya atomic number 6, ini artinya apa? Ketika karbon memiliki 6 elektron. Kemarin sudah bahwa sel pertama kalau 6 elektron itu berarti di inti pertama hanya bisa diisi dengan 2, kemudian inti kedua bisa elektron valensi kedua bisa diisi dengan 4 elektron. Sehingga lapis terluar, valensi terluar itu hanya terisi 4. Dan maksimal itu terisi 8. Itu artinya karbon C itu bisa bergandengan dengan 4 elektron lagi, di mana ketika terjadi gandengan itu dengan 4 elektron itu akan membentuk suatu ikatan ionik. Nah, inilah disebut akhirnya mereka bisa penuh valensinya dan tidak bisa lagi menerima lebih dari 4, sehingga sudah ada 2, bawaannya 2 dan 4.
dan kemudian menerima lagi 4, sudah 8 dan sudah full. Itulah kenapa C mudahnya ya selalu punya tangan 4. Karena hanya mereka bisa menerima 4 saja, 4 elektron saja. Jadi kalau belum 4 harus difullkan menjadi 4. Seperti itu. Oke, lalu kita masuk ya langsung ke alkana, alkena, dan alkunanya. Tadi sudah tahu ya. Apa sih sebenarnya perbedaan alkana, alkena, dan alkuna? Ini sebetulnya waktu SMA sudah pernah dibahas ya. Jadi saya mengulang dan harusnya bisa lebih tajam nih nanti pengetahuannya. Kalau alkana itu adalah ikatannya, tipenya itu hanya ikatan tunggal, yakni single bond. Kemudian kalau alkena itu double bond, ikatannya rangkap 2, C dan C-nya rangkap 2. Dan kalau alkuna, itu adalah triple bond atau ikatannya rangkap 3. Jadi alkana, alkena, alkuna itu adalah ikatan rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, kita bisa lihat ya di sini ketika ikatannya itu rangkap 1, single bond, berarti dia hanya sharing satu pasang elektron. Nah, ini tentu saja kalau misalkan hanya sharing 1, ikatannya tidak terlalu kuat ya, reaktivitinya juga tidak akan terlalu tinggi karena hanya low satu saja, mudah di breakdown atau mudah dipatahkan. Nah, kalau sedangkan alkena karena ikatannya 2 nih, semakin kenceng kan kalau misalkan 2. Nah, ini reaktivitinya moderate nih, dia akan bereaksi secara lebih kuat daripada alkana. Sedangkan alkuna ini 3 rangkap, jadi dia semakin kencang. Berarti kalau kencang dia reaktivitinya semakin tinggi. Kalau misalkan tinggi berarti kalau misalkan tadi ikatannya tunggal, dia akan membentuk rantai yang panjang sekali karena satu-satu. Ya kan, satu-satu, jadi dia akan membentuk ikatan yang panjang. Tapi kalau alkena karena dia berdua, dua, jadi ikatannya tidak akan sepanjang ikatan alkana. Nah, sedangkan alkuna karena dia tuh adalah ikatannya tinggi, kemudian reaktivitasnya tinggi, kemudian dia erat, dia akan cenderung panjangnya lebih pendek daripada alkana atau alkena. Nah, contohnya dari alkana itu biasanya dipakai untuk apa sih? Food coating. Itu ada food coating di berbagai macam makanan, itu biasanya dia pakai gugus alkana. Senyawa-senyawa yang memiliki karakter gugus alkana, hanya single bond saja. Nah, kemudian kalau misalkan unsaturated fats itu kenapa dia bisa menjadi lemak tak jenuh? Jadi ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh ya. Atau kalau misalkan tidak jenuh berarti kan dia unsaturated nih. Unsaturated itu biasanya kita gampang nih ngingat-ngingatnya caranya, oh unsaturated berarti dia berpasangan, dia tidak hanya tunggal, entah itu 2 entah itu 3. Kalau misalkan saturated itu tuh berarti dia bosan kan sendiri, jenuh. Nah, berarti dia itu ikatannya single atau tunggal. Karena jenuh jadi ikatan tunggal gitu ya, ingat-ingatnya. Dan kemudian kalau alkena ini contohnya itu toksin atau drugs karena dia high reactivity dan dia sangat kuat ikatannya, makanya biasa dipakai untuk berbagai macam susunan-susunan racun. Itu biasanya dia terdiri dari beberapa ikatan-ikatan rangkap 3, alkuna, ataupun obat-obatan gitu ya. Semoga dari properties atau karakter dari alkana, alkena, alkuna ini cukup jelas ya di slide ini. Kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk bagian alkana. Alkana ini sudah dijelaskan ya tadi, hanya ikatan rangkap 1 atau tunggal, C plus C ini ya. Nah, ini dia memiliki formula C6H2N plus 2. Nah, ini contohnya apa? Dengan formula ini, contohnya metana, kita bisa ngitung C-nya ada 1, kemudian H-nya 2 dikali N-nya 1 plus 2. Berarti sama dengan, kalau ini C, H, 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Jadi CH4. Oke. Kemudian propana, berarti kalau propana saya coba di sini ya.
yakni C3, berarti di sini 2 kali 3 plus 2, berarti sama dengan C3H 2 kali 3 6 plus 2 8. Seperti itu. Itu adalah formula dari alkana. Kemudian dia memiliki sifat fisik nonpolar dan dia tidak larut dalam air dan dia reaktivitasnya rendah ya. Dan biasanya secara sifat kimianya dia mudah terbakar. Jadi biasanya rantai-rantai untuk fuels atau bahan bakar itu biasanya terdiri dari struktur-struktur alkana, struktur-struktur karbon rantai tunggal. Nah, tadi sudah dijelaskan ya food packaging tadi atau menjadi food coating itu kayak parafin ya. Parafin itu dia bersifatnya nonpolar ya. Dia tidak bisa tuh bergabung dengan air. Nah, parafin ini atau yang melapisi di buah-buah itu biasanya adalah alkana yang dia akan menghindari kelembaban atau menahan kelembaban yang ada. Kemudian juga ada juga dietary fiber, itu juga dia adalah alkana rantai panjang. Kemudian kalau di safety-nya itu adalah ketika kita terlalu berlebihan mengkonsumsi alkana seperti air, minyak mineral gitu, dia akan membahayakan absorpsi dari nutrisi. Karena kan tidak bisa diabsorb ya tadi, dia bersifat nonpolar dengan baik. Jadi harus dihindari seperti itu. Kita lanjut ke alkena. Baik, sebelum lanjut ke alkena, tentu saja kita harus tahu bagaimana mengidentifikasi penamaan dari alkana sehingga nanti kalau misalkan ada rantai, kita bisa menamai alkana ini dengan mudah ya. Jadi ini adalah summary atau step-step bagaimana cara menamakan alkana. Yang pertama kita harus menentukan rantai utama atau parent chain. Di sini ada, kita biasanya parent chain ini ditentukan yang paling panjang rantainya. Kita kemudian mengidentifikasi apakah ada cabang di sini. Ini ada cabang 1, ini ada cabang 2 ya. Nah, kemudian kita akan memberikan nomor ke rantai panjang tersebut agar kita bisa mengidentifikasi cabangnya ada di nomor berapa. Kemudian kita akan menamakan itu sesuai dengan alphabetic order ya. Jadi contohnya di sini. Di sini ada 1 cabang, 2 cabang. Oke, berarti kalau misalkan kita namai dari kanan, kalau kita kasih nomor dari kanan, yakni di sini nomor 1, ini cabang baru kita temukan di nomor 2, 3, 4. Baru ditemukan di nomor 4. Ini terlalu panjang. Padahal ada cabang yang lebih dekat dengan ujungnya, yakni di ujung 1 sini. Kalau kita menomori 1 dari ujung kiri, berarti di nomor 2 dia sudah bertemu dengan cabang. Berarti yang paling dekat dan yang paling cepat bertemu dengan cabang, kita nomori dengan nomor terendah yang pertama. Kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian berarti kita cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 6. Tapi untuk penamaannya, karena nomor 2 ini adalah gugus metil CH3, hanya ada C1 di sini, sedangkan di sini ada 2C gugus etil. Berarti metil dan etil itu secara alphabetic order duluan mana? Duluan etil ya, E dulu baru M ya. Jadi sehingga kita menamakan dari 6 dulu. 6 etil, kemudian 4 metil nonana, karena ada 9 ya, nonana. Nah, untuk nama-namanya ini kita akan belajar selanjutnya. Nah, ini adalah penamaan dari molekul formula alkana. Tadi nonana ya, karena ada 9C, itu kita sebut tadi nonana. Kemudian kalau hanya 1C ini disebut metana, 2C etana, 3C propana, 4
4 butana, 5 penta, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, dan 9 nonana tadi, dan 10 dekana. Jadi ini adalah nama-nama tadi yang akan menjadi parent chain. Jadi harus kalian hafal dan mengerti ya bahwa C1 adalah metana, 2 etana, 3 propana, dan selanjutnya. Oke. Baik, kita lanjut ke alkuna. Kalau tadi sudah dibilang kalau alkana single bonds dan alkuna itu adalah double bonds. Nah, bedanya kalau penamaan tadi alkana semuanya berakhiran sama ana. Berarti kalau alkena berakhiran dengan ena. Nanti kalau alkuna berakhiran dengan ina atau una ya. Jadi di sini contohnya kalau misalkan alkana general formulanya itu adalah CnH2n. Bedanya tadi CnH2n plus 2 kalau alkana. Kalau alkuna itu plus 2n-nya plus 2-nya dihilangkan. Jadi hanya CnH2n. Jadi sini kalau misalkan etuna berarti adalah C2. Etana kan tadi kan C2 ya. Berarti kalau etuna C2 hanya ada berapa nih? Berarti hanya ada 2 dikali N-nya ada 2, berarti ada 2 sama dengan C2H4. Nah, lain halnya dengan propuna. Berarti kalau propana kan C3 ya, berarti C3. Kalau propuna berarti hanya adalah 2 dikali N-nya ada 3. Kemudian berarti C3H6. Oke, semoga jelas ya untuk formula ini. Secara properties atau sifat fisik, dia itu adalah slightly reaktif seperti yang saya sudah jelaskan daripada yang single bond. Kemudian secara kimia, kalau misalkan ada reaksi adisi, itu seperti hydrogenation, dia bisa melakukan reaksi dengan yang lain karena dia reaktivitasnya agak lebih tinggi daripada alkana ya. Nah, relevansinya terhadap nutrisi dan kesehatan, yakni yang tadi saya sudah bilang, kalau misalkan sudah double bond atau ikatan rangkap 2, berarti dia sudah tidak jenuh. Jadi lemak tak jenuh, contohnya ada cheese fat sama trans fat. Cheese fat ini yang baik ya, kayak olive oil gitu, dia bagus untuk jantung dan sebagainya. Sedangkan kalau trans fat ini yang sangat-sangat kita hindari, contohnya ada di makanan-makanan yang diolah secara di industri ya, atau industrially hydrogenated oil seperti margarin dan sebagainya, kayak processed food dan sebagainya. Nah, ini sangat sangat berkaitan ya dengan cardiovascular disease. Jadi di sini berbeda struktur saja, dia akan menghasilkan 2 dampak yang berbeda. Cheese fats yang dia unsaturated sama-sama tidak jenuh, ini akan menghasilkan hal yang sehat. Sedangkan trans fats yang dia ikatan tidak jenuh tapi berbentuk trans, dia akan menghasilkan hal yang buruk. Itulah kenapa kita penting untuk tahu. Kemudian ada food ripening proses, yakni dia adalah etena, ini adalah sebuah gas yang dia bisa mempercepat pematangan di buah. Kemudian vitamin ini juga kebanyakan adalah gugusnya alkena ya. Kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya untuk penamaannya ya, perbedaannya dengan alkana dan alkena apa nih? Kalau alkena kan tadi ada gugus double-nya ya, gugus rangkap 2-nya. Jadi kalau penamaan, syarat yang pertama adalah rantai terpanjang itu harus mempunyai pi-bond atau yang ada rangkap 2-nya. Ada rangkap 2-nya ya. Sedangkan ini kayak ada rangkap 2-nya, ini harus dinamain rantai terpanjangnya. Berarti kalau misalkan rantai terpanjangnya itu rangkap 2 ada di sini, nomor 1, nomor terendah kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan sisanya kita anggap sebagai gugus tambahan. Nah, jadi yang posisi yang benar itu adalah posisi rangkap 2-nya didahulukan ya, yang termasuk ya. Jadi dia bukan dihitung cabang seperti itu. Dan rangkap 2-nya ini yang duluan, nomor terkecil.
Jadi harus diingat-ingat, pokoknya rangkap 2 harus masuk menjadi rantai panjang, dan nomor terkecil dimulai dari yang paling dekat dengan gugus rangkap 2. Oke, kita lanjut alkuna ya. Alkuna berarti tadi rangkap 3. Bedanya tadi kalau alkana ana ujungnya, kalau alkena diganti ena, kalau alkuna diganti una sebetulnya, tapi penulisannya itu adalah ina sebetulnya, tapi dibacanya una ya. Nah, benar formulanya kalau tadi alkana plus 2, alkena tidak perlu di plus 2, kalau alkuna di minus 2, bedanya di sini. Jadi sehingga kalau etuna kan berarti C-nya 2 ya. C2 berarti hanya berapa? Hanya adalah 2 dikali N-nya adalah 2 dikurang 2. Berarti sama dengan C2, H2 kali 2 4 kurangi 2 2. Jadi etuna formulanya seperti ini. Propuna berarti propuna itu C-nya 3 ya. Berarti hanya ada berapa? Berarti hanya ada 2 dikali 3 dari N-nya ini dikurangi 2. Berarti C3, H6 kurangi 2, 4. Seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan dia lebih highly reaktif, kemudian dia itu juga mudah terbakar. Contohnya tadi sudah di toksin ya, dan di obat-obatan atau di kontaminan-kontaminan. Jadi memang yang terkait dengan alkuna ini, yang rantai susah ini biasanya dia bersifat toksin atau dia bersifat seperti obat atau kontaminan-kontaminan. Jadi harus tahu ya bahwa struktur-struktur ini biasanya berbahaya. Oke, untuk rules penamaan alkuna saya tidak bahas lagi karena sebetulnya sama ya dengan alkena, yakni ikatan rangkapnya itu harus menjadi bagian dari rantai panjangnya, kemudian juga angka terkecil dimulai dari angka yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi itu tidak saya jelaskan lagi, dan semua itu disusun secara alfabetik. Oke, kita lanjut ke cis dan trans isomer, karena tadi saya membahas tentang cis fats dan trans fats. Itu bedanya apa? Kalau misalkan cis itu gugus functional groupnya itu ada di sisi yang sama. Di sini kita bisa lihat dia ada di sisi yang berjajaran, yakni CH3 dan CH3. Kemudian kalau trans, namanya juga trans. Nah, untuk mengingatnya ya. Jadi gugus fungsional grupnya itu ada di sisi yang berlawanan atau berlainan. Bisa di sini dan di sini, bisa di sini dan di sini, seperti itu ya. Berarti kalau berlainan itu adalah trans fat atau trans, gugus trans. Nah, kalau digambarkan secara struktur seperti ini, itu berarti kalau cis itu dua-duanya ke depan. Nah, ini adalah lambang, kalau putus-putus seperti ini adalah lambang bahwa dia ada di belakang, atau jadi ini satunya depan, satunya belakang. Itu untuk melambangkan bahwa ini trans. Tapi kalau sama-sama di depan, sama-sama ke depan seperti ini, berarti dia cis. Kalau satunya ke belakang, satunya ke depan, itu trans. Trans, cis, cis. Oke, seperti itu ya, semoga jelas. Baik, akhirnya kita sampai di summary dan key takeaways dari hal-hal yang sudah kita tadi pelajari. Jadi kita di sini sudah belajar ya tentang yang pertama, apa itu hidrokarbon, yakni sebuah senyawa organik yang dia terdiri dari gugus hidrogen dan gugus karbon, yang bagaimana properties atau karakternya itu ditentukan dari tipe dari ikatan dari karbon atomnya ya, apakah dia single bond, double bond, atau triple bonds. Alkana yang single bonds itu adalah saturated atau tidak jenuh atau jenuh. Kemudian alkena ini adalah unsaturated atau tidak jenuh, double bonds. Kemudian alkuna ini adalah hidrokarbon dengan triple bonds. Nah, kemudian isomerisms atau cis trans isomer tadi yang saya sudah jelaskan itu sangat mempengaruhi bentuk dan bagaimana biological effect dari itu. Cis tadi berbaik untuk kesehatan, sedangkan trans fat itu buruk untuk kesehatan. Jadi di sini kita sudah tahu ya struktur hidrokarbon, bagaimana tipenya, reaktivitasnya,
panjangnya dan isomerismenya itu akan menentukan bagaimana sifat fisik dan kimianya, sehingga akan menentukan nanti aplikasinya dan relevansinya terhadap nutrisi, kesehatan maupun lingkungan yang ada. Ya, terakhir ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan ya di atas ini. Beberapa buku yang bisa kalian jadikan acuan, dan nanti juga kalian bisa lihat di YouTube ya beberapa tentang alkana, alkena, alkuna, sangat jelas bagaimana penamaan dan contoh-contohnya. Semoga apa yang saya sampaikan jelas. Selamat membaca bahan bacaan dan mengerjakan kuis yang sudah saya sediakan. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa mengisi di kolom forum yang sudah saya sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.